Halo semua, perkenalkan nama saya Sitalo. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan sehat selalu dan rizkinya dimudahkan semua. Makasih telah menyempatkan untuk menonton alur cerita yang saya buat. Bedevilet menceritakan tentang istri yang selalu diperlakukan seperti babu dan perlakuan kejam oleh suami dan keluarganya yang tidak manusiawi sama sekali, hingga membuat batas sabar istri jadi habis. Sehingga istri melakukan perlawanan kepada suami dan keluarganya suami. Sebelum masuk bioskop, jangan lupa bawa cemilan dan minuman, agar pas nonton gak kelaparan. Diharapkan duduk di kursi yang sesuai dengan nomor kursinya. Film diawali seorang janda tua sedang meminjam uang di bank. Tapi pegawai bank bernama Hewon menolaknya, karena meminjam terlalu banyak dan tidak sesuai dengan pemasukan si nenek, karena si nenek bersikeras, hingga Hewon. 그런 말 한 적 없다고요! 안녕하세요. 절대 안 돼요, 고객님. Balik dari jam makan siang, Hewon melihat si nenek sudah dibantu oleh teman kerjanya. Hal itu membuat Hewon kesal dan bilang jangan genit-genit kerja di sini, ini ban bukan diskotik. Dalam toilet Hewon dapat masalah lagi, tiba-tiba pintu toilet terkunci, membuat dirinya memanjat pintu toilet. Setelah keluar Hewon langsung menampar temannya yang dia tegur tadi. Hal itu membuat Hewon ditegur langsung oleh atasannya, dan menyuruh dia tidak masuk beberapa hari dulu. Sampai di apartemen Hewon kedatangan petugas pos, di mana kota surat Hewon sudah penuh. Setelah diterima Hewon tidak membacanya sama sekali. Hewon mengisi waktu libur, dia pergi ke Pulau Mudu di mana waktu kecil Hewon sering diajak oleh kakek neneknya ke pulau itu. Setelah sampai di tepi pulau, Hewon langsung disambut oleh teman waktu kecilnya bernama Boknam. Di sini langsung terlihat perbedaan cewek kota dan desa. 맞다니까, 나 혜원이야. Hewon langsung disambut oleh orang-orang di pulau. Di pulau ini hanya ada satu keluarga aja, ada M. Ajong suami Boknam dan adik iparnya Choi Jong, dan ibu M. Ajong, berserta 3 adiknya. Hanya ada 3 laki-laki di pulau ini, satu lagi ayah M. Ajong kerja cuma bengong aja sambil makan daun. Setelah sampai di tempat Hewon, Boknam rutin 3 hari sekali membersihkan rumah kakek Hewon, itu yang membuat rumahnya terawat. 뭐야? 엄마 친구한테 인사해야. M. Ajong bersama anaknya pulang mancing, tapi tidak membawa ikan. Boknam mencela, udah tiap malam pergi mancing tapi tidak pernah membawa ikan pulang, hingga buat M. Ajong emosi dan mengunci pintu. Boknam membawakan makan ke tempat Hewon untuk makan bersama. Lalu Boknam mengajak Hewon untuk mandi di pemandian seperti dia waktu kecil dulu. Lagi jalan-jalan melihat indahnya pulau, Hewon bertemu sama anak Boknam, dan mengajak Hewon bermain. Setelah puas bermain Hewon mengantarkan ke rumah, tapi tidak di waktu yang tepat karena suami dari Boknam lagi skidi papap di dalam rumah dengan wanita sewaan. Boknam langsung menyuruh Hewon untuk pergi dulu bersama anaknya, itu pun diketahui oleh ibu M. Ajong sendiri. Sungguh emang kejam buat Boknam, dilihat dari ekspresi Boknam terlihat santai, mungkin ini udah sering terjadi. Si wanita minta maaf kepada Boknam karena dia suruh bosnya. Lalu si wanita mengajak Boknam buat kabur dari sini, karena si wanita kasihan lihat Boknam diperlakukan buruk oleh suaminya. Lagi mengambil madu, M. Ajong menyuruh Boknam untuk siapkan makanan siang. Hiraukan perkataan M. Ajong, buat M. Ajong marah, dan lempar sarang lebah. Lagi mengangkat jemuran, Boknam kaget melihat si di anaknya berada dalam saku celana M. Ajong.
Ketika masuk anaknya udah dandan seperti wanita dewasa aja, ditambah lagi dia bilang kalau dia ingin dicintai ayah juga sama seperti ibu. Hal itu membuat Boknam marah sama anaknya. Tiba-tiba Em Ajong datang dan memarahi Boknam lagi. 발라라. 온몸에 쳐 발라 이년아. Ketika jalan keluar Boknam melihat pelukan Em Ajong kepada anak begitu aneh. Boknam sempat mengambil carok. Di sisi Hewon dapat surat PHK dari atasannya, dia siap-siap untuk balik lagi karena kapalnya besok datang. Boknam mohon kepada Hewon untuk membawa anaknya juga, karena dia takut suaminya menodai anaknya, tapi Hewon pun sangat marah sama Boknam. Kalau ingin pergi bersama saya, jangan menjelekkan suami MU apalagi menuduh anaknya begitu. 뭐? 너 또 서울 가고 싶어서 그러는 것 같은데. 요? 알게 내가 뭘 한다 그래? Tidak bisa mengharapkan Hewon, Boknam mengambil uang dan kunci telepon di saku Em Ajong yang lagi tidur, lalu menghubungi wanita penghibur kemarin. 서울 가자는 말. Pagi-pagi pun Boknam dan anaknya langsung siap-siap ke tepi pulau untuk menunggu kapal. Setelah datang Boknam kaget kenapa wanita ini diantar oleh pria ini. Betul sekali Em Ajong pun berdiri di atas batu. Ditambah lagi pria ini dengan sengaja mengulur waktunya. Benar sekali Boknam ditarik paksa oleh Em Ajong ke atas pulau. Si wanita tidak bisa ngapain. Sempat minta tolong sama Choi Jong malah diajak ke dalam semak, ditambah lagi ibu Em Ajong bilang, patahkan saja kakinya biar gak kabur lagi. Boknam pun dipukul habis-habis oleh Em Ajong. Lalu anaknya menggigit kaki Em Ajong, dengan keras Em Ajong dorong si anak, hal itu membuat si anak terhempas ke batu dan seketika lewat. Dokter pun dipanggil oleh Em Ajong untuk periksa keadaan si anak. Di sini keluarga dari Em Ajong pandai bersandiwara. Em Ajong bilang kalau dia emang tidak bisa memberikan kebutuhan dari Boknam. Itu sebabnya Boknam pergi ke kota Seoul, tapi tidak dengan anaknya. Ditambah lagi Em Ajong menuduh Boknam lah yang buat anaknya terjatuh ke arah batu. Ketika dokter bertanya ke Hewon, dia bilang dia lagi tidur waktu. Hal itu membuat Boknam sangat sedih. Jujur di sini admin juga sedih melihat Boknam dengan jawaban dari Hewon. Anak Boknam dikubur di halaman rumah. Em Ajong dan adiknya pergi ke kota untuk menjual madu dan kembali besok. Seperti biasa Boknam dan ibu-ibu lainnya memanen kentang sebelum hujan datang. Di sini Boknam terlihat semangat sekali, hingga mengumpulkan banyak kentang sendirian. Lalu berdiam diri dan menatap matahari dengan lama, dan pergi minum, dan tiba-tiba. Boknam membantai mereka bertiga dengan carok, dan meninggalkan ayah Em Ajong yang gemetaran, dan mencari satu wanita lagi yaitu ibu Em Ajong, tapi Boknam tidak ketemu karena si ibu bersembunyi. Pagi-pagi Boknam mempertajam celurit dan gunting, lalu menuju ke tempat si ayah. Hewon bangun dari tidur, lalu pergi ke tiang sinyal dan ketemu sama si ibu. Hewon coba tanya apa yang terjadi dan tiba-tiba. 시고모, 서이. Em Ajong dan adiknya sudah datang. Em Ajong menyuruh adiknya untuk periksa rumah terlebih dahulu, dan dia pergi ke kebun terlebih dahulu. Choi Jong mampir dulu di tempat minum, lagi minum Boknam datang Choi Jong langsung meremas pantat Boknam. Dengan sadis Boknam mengorok leher Choi Jong hingga putus. Hal itu dilihat oleh Hewon.
M. Ajong sangat marah, kenapa kentang pada berserakan di tanah, dan pergi ke tempat minum. M. Ajong dan temannya sangat kaget melihat kepala Choi Jong di atas batang pohon. Bok Nam pun datang, dan langsung menyerang mereka berdua, beruntung hanya mengenai tangan dari teman M. Ajong. M. Ajong berhasil melumpuhkan Bok Nam. Bok Nam diikat di depan rumah. M. Ajong ingin langsung menghabisi Bok Nam. Hewon langsung melarang dan bilang akan lapor polisi. Ketika diarahkan pisau ke Bok Nam langsung menjilati pisau. Hal itu membuat ekspresi wajah M. Ajong jadi terangsang, tapi itu hanya tipu daya wanita. Setelah Bok Nam berhasil menjilati jari M. Ajong, Bok Nam langsung menggigit hingga putus. Setelah lepas, M. Ajong langsung mengambil kapak. Tapi sayang sekali Bok Nam langsung menancapkan pisau ke dada M. Ajong dengan mulut. Hal itu membuat M. Ajong lemah, dan Bok Nam berhasil lepaskan ikatannya, dan langsung membantai M. Ajong. Hewon dan teman M. Ajong langsung pergi ke tepi pantai. Setelah masuk kapal, Hewon menyalakan kapal. Tapi sayang sekali talinya masih terikat di batu pantai. Ketika mau dilepas tali, Bok Nam sudah di belakang. Setelah kejadian berdarah, Bok Nam langsung sewa kapal untuk pergi dari pulau, dengan membawa tas dari Hewon. Sampai di tepi, kapal yang Hewon bawa sudah diamankan oleh polisi dan diperiksa, dengan Hewon di kantor polisi yang pingsan. Singkat cerita, Hewon dan Bok Nam sudah di dalam ruangan yang sama, dengan tangan Hewon sudah diborgol. Admin juga tidak kenapa bisa gitu ya. Ketika Hewon bangun dilari melihat Bok Nam yang membawa palu besar, Bok Nam berniat untuk membunuh Hewon. Bok Nam sempat ditembak polisi yang sekarat, tapi itu tidak membuat dia tumbang. Polisi itu langsung dihabisi oleh Bok Nam. Setelah membuka gembok sel, Hewon dengan cepat menancapkan ujung pionika ke leher Bok Nam. Hal itu membuat Bok Nam sekarat dan lewat di pangkuan Hewon. Di akhir film, Hewon membuka surang yang dikirim Bok Nam. Isinya adalah tentang Bok Nam yang selalu rindu, dan minta pertolongan kepada Hewon, dan film pun selesai. Salam perpisahan untuk kalian semua, makasih yang udah betah nonton, semoga tidurnya lebih nyenyak, pulang lai karena pintu bioskop belah tutuik, lalok ke rumah lai.